Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa Lubis dari jurusan Pendidikan Matematika 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas KKN individu. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trik cara menyelesaikan soal limit yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Nah, bagi kalian yang merasa sulit untuk mengerjakan soal seperti ini, saya akan memberikan tips untuk mengerjakan soal seperti ini dengan durasi 5 menit. Dengan waktu 5 menit, kalian sudah bisa mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bentuk soal yang seperti ini, yaitu yang ada bentuk pembagiannya, lalu di atas dan di bawahnya itu ada pangkatnya. Nah, untuk soal yang seperti ini, tips untuk mengerjakannya yang perlu kalian ingat yaitu ada 3 hal. Yang pertama, jika M-nya itu sama dengan N, maksudnya nilai M sama dengan nilai N, maka hasilnya itu A1 per B1. Lalu yang kedua, jika M itu lebih besar dari N, maka hasilnya itu tak terhingga. Lalu jika M-nya itu lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Nah, hanya 3 hal itu saja yang perlu kalian ingat untuk mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini. Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Untuk contoh soal yang seperti ini, yang pertama yang harus kita lihat yaitu nilai M-nya. Nilai M itu yang ada di atas, yang pangkat pertama. Berapa nilai M-nya? 3. Lalu yang kedua yang harus kita lihat yaitu nilai N-nya. Nilai N itu yang ada di bawah pangkat pertama. Dan berapa nilai N-nya? 3 juga. Berarti M sama dengan N. Sama-sama nilainya 3. Jika M sama dengan N, maka hasilnya A1 per B1. A1 itu yang mana? Koefisien dari pangkat N, pangkat M tadi. Berapa koefisiennya? A1-nya 3. Lalu koefisien dari yang N tadi yaitu 6. Yang bawah namanya B1, yang atas namanya A1. Maka kita masukkan menjadi 3 per 6. 3 per 6 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Cukup mudah sekali untuk mengerjakannya. Hanya dengan hitungan detik kalian sudah bisa mengerjakan soal limit yang seperti ini. Hanya melihat nilai M dan N-nya saja. Lanjut, kita akan mengerjakan atau menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, untuk soal ini yang pertama yang harus kita lihat lagi nilai M-nya. Berapa nilai M-nya? 4. Lalu yang kedua nilai N-nya. Nilai N-nya yaitu 3. Berarti M itu lebih besar dari N. Kenapa M lebih besar dari N? Karena nilai M-nya itu 4 dan nilai N-nya itu 3. 4 itu lebih besar dari 3. Nah, jika M itu lebih besar dari N, maka hasilnya tak terhingga. Mau berapapun koefisien yang di depannya tadi tidak akan berpengaruh dengan hasilnya. Jika nilai M-nya itu lebih besar dari nilai N, maka hasilnya tetap tak terhingga. Maka dari soal ini hasilnya adalah tak terhingga. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, yang harus kita lihat yang pertama adalah nilai M. Yang mana nilai M-nya? Yang atas. Berapa nilai M-nya? 4. Lalu yang kedua adalah nilai N-nya. Nilai N-nya yang bawah pangkat pertama, yaitu berapa nilai N-nya? 5. 4 itu lebih kecil dari 5, maka M itu lebih kecil dari N. Jika M lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Maka dari soal ini dapat kita jawab, dapat kita selesaikan langsung saja sama dengan 0. Cukup mudah sekali untuk mengerjakannya. Kalian juga bisa mencobanya di rumah kalian dengan soal-soal yang kalian punya yang bentuknya sama seperti ini.
Nah, selanjutnya akan kita bahas bentuk soal yang seperti ini. Ada akarnya, lalu ada tanda kurangnya, dan ada akar lagi. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, hanya 3 hal juga yang harus diingat. Yang pertama, jika A sama dengan P, maka hasilnya B dikurang Q per 2 akar A. Nah, jika yang kedua, jika A itu lebih besar dari P, maka hasilnya tak terhingga. Lalu yang ketiga yang harus diingat, jika A itu lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak terhingga. Hanya 3 hal itu saja yang perlu diingat. Ayo kita ulang 3 hal yang perlu diingat untuk contoh soal yang berikut ini. Yang pertama, jika A sama dengan P, maka hasilnya B dikurang Q per 2 akar A. Yang kedua, jika A itu lebih besar dari P, maka hasilnya tak terhingga. Yang ketiga, jika A itu lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak terhingga. Nah, langsung saja kita akan menuju contoh soal yang seperti ini. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini yang harus kita lihat yaitu nilai A-nya yang pertama. Berapa nilai A-nya? 2. Nah, di sini kalau di sini A, maka yang ini nilai B, lalu yang ini nilai C. Nah, yang kedua yang harus kita lihat yaitu nilai P-nya. P-nya berapa? 2 juga. Nah, untuk urutan ini yaitu sini P, ini Q, dan ini R. Nah, untuk itu jika A tadi sama dengan P, maka hasilnya B dikurang Q per 2 akar A. Berapa nilai B-nya? Min X. X itu nilainya 1, berarti nilai B-nya min 1. Lalu nilai Q, di sini Q-nya 3. Dan tadi di rumus kita min Q. Jadi ini positif dikali negatif, jadi hasilnya negatif. Berarti min 1 dikurang 3 per 2 akar A. A-nya itu tadi yang mana? Yang pertama. Berapa nilainya? 2. Maka yang harus kita tulis di bawah 2 akar 2. Nah, jadi hasilnya yaitu min 1 dikurang 3 per 2 akar 2. Min 1 dikurang 3 hasilnya min 4 per 2 akar 2. Nah, untuk di sini bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita kalikan akar 2. Min 4 kali akar 2 hasilnya min 4 akar 2. Yang bawahnya 2 akar 2 dikali akar 2. Akar 2-nya hilang, tinggal 2-nya. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4. Yang atas tadi min 4 akar 2 per 4. 4 sama 4 habis, tinggal min 2. Maka hasil dari soal ini adalah min 2. Lanjut kita ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, yang pertama yang harus kita lihat yaitu nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? 5. Lalu yang kedua nilai P-nya. Berapa nilai P-nya? 2. Maka A itu lebih besar dari P. Maka tadi yang seperti yang kita ingat, kalau A itu lebih besar dari P, maka hasilnya tak terhingga. Maka dari soal ini tentu hasilnya tak terhingga karena A-nya itu lebih besar dari P. Nilai A itu lebih besar dari P, hasilnya tak terhingga. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini yang harus kita lihat yang pertama tadi yaitu nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu 2. Lalu yang kedua yang harus kita lihat yaitu nilai P. Berapa nilai P-nya? 9. Maka A itu lebih kecil dari P. Nah, dari contoh soal ini A itu lebih kecil dari P. Seperti yang tadi kita ingat bahwa jika A itu lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak terhingga. Maka dari soal ini jelas hasilnya min tak terhingga. Nah, cukup mudah sekali kan untuk mengerjakannya. Cukup mengingat 3 hal saja kalian sudah bisa mengerjakan soal limit yang seperti ini. Dan kalian bisa mencobanya dengan soal-soal yang kalian miliki yang bentuknya sama seperti ini.
Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.